tuluha minasyimali ilal janubi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Kita masih bisa hidup sampai detik ini. Sahabat Maki Media Channel, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Nabi Muhammad adalah uswah terbaik. Dan beliau adalah orang yang dilahirkan di sebuah daerah yang mana daerah tersebut jauh dari yang namanya subur secara alam. Di tangan saya sudah ada satu kitab yang sering digunakan oleh perguruan tinggi yang berbasis bahasa Arab, yaitu Silsilah Ta'lim Lughah Al-Arabiyyah Mustawa Robi, tingkatan keempat dari Suwar min Tarikh Al-Islami. Jadi dalam buku ini dibahas tentang tarikh Islam. Dalam beberapa halaman pertama ada satu judul tentang bagaimana letak geografis daerah yang kita kenal sekarang sebagai daerah yang makmur, yaitu Mekah dan Jazirah Arab. Nah, Jazirah Arab dari namanya saja, dalam referensi yang lain, Arab itu kalau ada orang yang mendengarnya maka kesannya adalah tanah yang gersang, yang panas, terik. Dan memang nama tersebut sejalan dengan kondisi dari daerah tersebut. Kita sedikit menyelami daerah di Jazirah Arab ini, di mana letaknya. Kalau kita lihat di peta, maka kita akan temukan bahwa Jazirah Arab itu terletak di Asia, namun di sebelah baratnya dibatasi oleh Laut Merah. Kemudian di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia, juga Laut Arab. Di sebelah timurnya ada Teluk Oman dan Teluk Arab. Juga di atasnya, utaranya itu dibatasi oleh Yaman. Itu adalah daerah yang sangat gersang. Dan orang-orang pada zaman dahulu tidak mendapatkan air, karena kita tahu bahwa di Arab itu tidak kita temukan sungai-sungai. Yang kita temukan hanyalah penampungan-penampungan mungkin. Dan memang waktu dulu juga orang-orang Arab itu hanya memanfaatkan air hujan. Itu pun tidak di semua tempat turun hujan. Karena jarak satu waktu hujan ke waktu hujan yang berikutnya itu cukup lama. Hanya didapati banyak turun air hujan dan ditampung oleh mereka itu di daerah Yaman. Kalau Jazirah Arab itu ada letaknya di bawah, jadi di sebelah selatan. Makanya waktu dulu ada satu kerajaan yang kita ketahui yang memiliki bendungan Ma'rib dengan kerajaan Sabaknya. Mereka kenapa bisa makmur padahal mereka masih bagian daerah Jazirah Arab? Karena apa? Karena mereka itu menampung air hujan dan dimanfaatkan untuk seperti untuk tanaman-tanaman dan berbagai macam hal, sehingga mereka bisa makmur hidupnya. Kemudian kembali kepada pembahasan yang tadi, bahwa Arab itu adalah negara atau sebuah daerah yang gersang, jauh dari yang namanya air. Nah, kemudian di sana itu terlahir orang Arab pertama. Dikatakan dalam buku sejarah ini atau dalam buku sejarah Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sejarahnya dicatatkan di sana bahwa Arab itu sudah ditempati oleh orang-orang dari sejak zaman dulu.
Mereka mengkategorikan penduduk Arab itu kepada dua kategori. Yang pertama adalah Arab Baidah. Arab Baidah itu adalah orang-orang Arab yang sekarang kita tidak temui mereka. Mereka sudah lenyap. Yang ada hanya catatan dalam Al-Quran yang kita bisa kita bisa dapatkan informasi tentang mereka. Dan juga mungkin peninggalan-peninggalannya. Namun keturunannya sudah lenyap. Nah, untuk yang kedua ada yang namanya Arab Baqiyah. Arab Baqiyah itu adalah Arab yang sekarang keturunannya masih ada. Dan Arab Baqiyah itu terbagi kepada dua golongan. Yang pertama Arab Qahtaniyah, yang kedua Arab Arab Qahtaniyah, dan Arab satu lagi Adnaniyah. Arab Qahtaniyah itu adalah orang Arab yang penisbatannya itu kepada seorang bernama Ya'rub bin Qahtan. Dia adalah orang yang asalnya di daerah Yaman. Jadi pada asalnya orang-orang yang menyebar sekarang di daerah Jazirah Arab itu ada dari Yaman. Dengan bapak mereka adalah Ya'rub bin Qahtan. Kemudian setelah beranak pinak mereka menyebar. Yang kedua dikatakan dari Adnaniyah. Adnaniyah itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam dengan istrinya Hajar, menyebar ke daerah-daerah. Maka itu adalah permulaan sejarah adanya orang-orang masa awal dari penduduk Arab. Sehingga lahirlah orang-orang, sehingga pada suatu waktu lahirlah seorang nabi akhir zaman namanya Muhammad. Beliau lahir di sana, di Mekah, di daerah yang sangat gersang, dan membawa risalah yaitu Islam. Mungkin sebagian dari orang-orang ada yang mengatakan Islam itu adalah agama Arab. Namun maksud saya seperti ini, kalau bukan dari Arab harus dari mana? Dari Indonesia, dari Sunda. Jadi turunnya suatu agama itu tidak lantas menjadi suatu persoalan, karena baik timur atau barat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada bedanya. Jadi Jazirah Arab itu adalah negara atau daratan yang Allah ciptakan dan diturunkan di sana seorang nabi yang kita yakini itu nabi terakhir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ikhwatu iman sekalian yang ingin menjadi bagian dari pembangunan pesantren, saat ini kami sedang membangun pesantren yang insya Allah akan kita mulai pembangunannya setelah dana yang harus terpenuhi terkumpulkan. Bagi ikhwatu iman yang ingin menyalurkan sebagian hartanya untuk pembangunan pesantren ini, bisa mengirimkan dananya melalui nomor rekening BSI atau BRI. Kemudian bisa juga menghubungi salah satu nomor WhatsApp, atau kalau ada waktu ingin berkunjung ke sekretariat, kami akan ada setiap harinya insya Allah di jalan yang akan disebutkan alamatnya di bawah ini. Terima kasih kepada ikhwatu iman sekalian. Semoga ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.